Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show Sehat Bersama Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Dan pemirsa, seperti biasa dalam talk show Sehat Bersama Rumah Sakit Andi Makassau kita telah kehadiran juga narasumber yang tentu spesialis di bidang tentunya tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini, kita bisa melihat bersama bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia memiliki kecenderungan turun di tahun-tahun sebelumnya. Namun akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat tentunya sangat khawatir dalam peningkatan angka kelahiran ataupun laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal inilah yang akan kita bahas terkait tema kita, bagaimana kita memilih kontrasepsi yang aman khususnya di masa pandemi. Untuk itu kita telah kehadiran narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, ada Ibu Dr. Haja Nur Hamidar Aslan, spesialis obstetri dan ginekologi, atau biasanya kalau teman-teman ataupun pemirsa di rumah sering menyebutnya dokter kandungan ya. Ya, kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pemirsa dan penonton dimanapun berada. Semoga pada hari ini semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, baik hari ini maupun hari-hari sebelumnya dan hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Benar sekali. Jadi di masa pandemi ini selain kita harus selalu hidup sehat, juga selalu harus semangat ya Dok ya, menjalani kehidupan tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Terkait tema yang diangkat nih Dok nih, kita langsung saja memilih kontrasepsi yang aman di masa pandemi. Mungkin di awal-awal masa pandemi kemarin ini kita diwajibkan WFH ya Dok ya, work from home, sehingga intensitas pertemuan antara suami istri ini yang tidak bisa terkontrol. Akibatnya mungkin angka kelahiran yang bisa dikatakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terkait tema kontrasepsi yang aman, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, apa sih kontrasepsi itu, seperti apa? Silahkan. Ya, jadi mengapa kita mengambil tema ini? Itu karena berdasarkan data pada masa pandemi ini jumlah kelahiran semakin meningkat dan diiringi dengan jumlah kelahiran, angka kematian ibu juga menjadi lebih tinggi pada masa pandemi. Menurut data yang saya baca, sampai Januari tahun 2021, 300.000 pasangan hamil di masa pandemi. Dari mulainya masa pandemi sampai Januari tahun 2021. Saya tidak tahu angka pastinya. Jadi makanya kita ambil judul ini. Kontrasepsi itu adalah metode atau cara yang dipakai untuk mencegah kehamilan. Nah, mencegah kehamilan itu ada beberapa maksud ya, mengapa mencegah kehamilan. Tapi yang lebih jelasnya, mencegah kehamilan itu supaya kita bisa lebih merencanakan kelahiran anak. Dengan merencanakan kelahiran anak, pasti kita lebih mempersiapkan anak dan masa depannya. Benar sekali. Jadi ada beberapa maksud pasangan melakukan kontrasepsi. Yang pertama, menunda kehamilan. Kedua, mengatur jarak. Dan yang ketiga, ada juga menghentikan kehamilan. Jadi tidak ingin hamil lagi. Nah, dari ketiga maksud tersebut lah pasangan memilih jenis kontrasepsi yang diinginkan, yang sesuai dan aman, sehat untuk mereka. Jadi jenis-jenis kontrasepsi yang seperti kita ketahui itu ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Barangkali ibu-ibu, para pemirsa di rumah sudah banyak yang tahu yang mana itu yang hormonal. Itu seperti pil KB dan suntik KB dan implan.
itu semua adalah jenis-jenis kontrasepsi yang terdiri dari hormon. Sedangkan yang non-hormonal misalnya kondom, IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, atau ibu-ibu banyak mengenal dengan spiral. Ya, spiral, iya benar. Dan ada kontrasepsi mantap, atau ibu-ibu biasa dengar ada yang sudah tutup kandungan, itu tubektomi namanya. Jadi memotong tuba saluran telur, dan ada juga vasektomi. Jadi memotong saluran pelepasan sperma dari seorang laki-laki. Terus ada juga yang banyak kita dengar, Bu, pakai KBA, saya tidak pakai KB, Dok. Saya pakai KB alami. Yang bagaimana itu? Yang ada deh, yang bagaimana, Bu? Oh, ternyata yang dia maksud itu KB alami itu mungkin mengatur waktu berhubungan dengan suami, jadi KB kalender, atau KB senggama terputus. Jadi kalau misalnya itu pakai KB kalender, dia mungkin pakai waktu-waktu berhubungan yang menurut dia, ya, mungkin membaca aplikasi sehingga waktu ini saya subur. Nah, itu sangat tidak, kalau saya sangat tidak direkomendasikan, karena itu kan bisa salah tafsiran, salah tanggap. Benar. Bisa saja masa subur itu lebih cepat datangnya atau lebih lambat. Terus kalau ada lagi cara alami kata ibu-ibu, ya, itu ada, Dok, cara yang bagaimana? Tidak dimasukkan. Oh, maksudnya mungkin senggama terputus. Artinya saat alat kelamin laki-laki atau penis, maaf ya, itu akan mengeluarkan air mani, tidak dibuang di dalam, begitu maksudnya. Nah, kalau saya juga itu cara yang seperti itu agak berisiko juga, karena bisa tanpa sengaja kebablasan, akhirnya tidak dikeluarkan, dan air mani masuk dibuang di dalam, dan akhirnya sperma juga tumbuh. Jadi kalau seperti cara KB alami begitu, memang ada cara yang seperti itu, tapi itu berisiko. Jadi kita yang biasa ibu-ibu tahu itu ya kondom, pil KB, suntik KB, IUD, AKDR atau spiral, kemudian kontrasepsi mantap, tubektomi, dan vasektomi. Ada juga itu yang katanya kalau namanya amenoreh laktasi, artinya ber-KB karena menyusui. Jadi saat menyusui menjadi tidak subur. Karena kalau bayi menyusui kuat itu akan menyebabkan hormon laktasi keluar, itu menekan hormon kesuburan. Nah, ini juga tidak bisa dianggap seperti bahwa bisa seperti itu. Karena bisa saja saat bayi-bayinya sudah tidak kuat menetek, apalagi kalau air sudah dipompa, ASI-nya, itu bisa menyebabkan tidak kuat lagi hormon prolaktin namanya, ya, hormon laktasi itu menekan hormon kesuburan. Jadi meskipun tidak haid, bisa saja hamil. Maksudnya ada masa subur di situ. Jadi kalau cara seperti ini, kalau saya ya tidak juga merekomendasikan cara seperti itu. Jadi jenis-jenis kontrasepsi yang tadi itu yang perlu kita pilih, yang kondom, pil, suntik, saya ulang lagi, implan, IUD, dan kontrasepsi mantap. Dan jenis-jenis itu, cara pemilihannya ada masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau misalnya untuk memilih, nanti bisa berkonsultasi ke penyuluh KB, ke bidan yang sudah terlatih, sudah melakukan pelatihan, atau kepada dokter, atau ke dokter kandungan. Kira-kira saya cocoknya KB apa, nanti akan dilakukan screening, tanya jawab, baru kita menentukan kira-kira yang mana yang cocok, dan yang memilih itu adalah ibu itu sendiri, atau pasangan suami istri, ayah dan ibu,
memilih yang mana kira-kira cocok dengan dia, karena memilih KB itu bukan pilihan dokter, tapi itu adalah pilihan pasien, informed choice namanya. Dia setelah disampaikan bahwa kalau yang pil itu begini kelebihan dan kekurangannya, efeknya begini, nah nanti terserah ibu itu dan sesuai dengan screeningnya yang mana kira-kira menurut dia cocok. Karena ber-KB itu jodoh-jodohan juga ya. Ada yang ibu itu cocok dengan pil KB, dia biasa-biasa saja, tapi ada juga ibu-ibu kenapa dia merasa enggak cocok seperti begitu, atau pakai IUD spiral ya. Ada yang suka sekali pakai spiral, saya enggak ada masalah dok, tapi ada juga baru pakai sudah banyak keluhan. Nah jadi jodoh-jodohan juga itu memilih alat KB-nya. Benar sekali. Jadi terkait pemilihan dari jenis-jenis kontrasepsi yang tadi dijelaskan oleh Bu Dokter ini, tergantung dari kebutuhan dari pasien sendiri ya dok ya. Kira-kira mungkin dia cocoknya di mana, dan mungkin juga jangan sampai dia maunya ini, tapi sebenarnya yang cocoknya itu. Nah, seperti itu. Butuh hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum pemilihan kontrasepsi itu. Terkait pemilihan kontrasepsi, jika sudah dipilih nih kontrasepsi, salah satunya misalnya kayak pil KB ataupun suntik seperti itu, efek samping dari alat kontrasepsi itu seperti apa dok? Iya, jadi sebelum kita memilih ingin memakai KB yang mana, kontrasepsi yang mana, nanti itu penyuluh KB atau bidan atau dokter akan melakukan dulu tanya jawab. Kita ini mau pertama-tama kan pasti ada identitasnya, umurnya berapa, terus apa riwayat penyakitnya, harus diketahui apakah ada penyakit kan ada hubungannya dengan ini pemakaian hormonal, apakah ada hipertensi, kencing manis, diabetes mellitus ya, terus apakah ada riwayat penyakit jantung, terus hipertiroid. Kita tanyakan semua riwayat, ditanya jawab atau namanya anamnesis, screening. Ada yang perlu ditandai oleh penyuluh KB atau bidan yang akan melaksanakan pelayanan KB. Itu nanti sesudah itu diberitahukan kalau memakai KB ini seperti begini, nanti itu ada efeknya ini. Nah, misalnya kita memakai pil KB, kelebihan dan kekurangannya ada. Kelebihannya, jadi pil KB itu ada dua macam, pil KB kombinasi dan pil mini. Untuk ibu-ibu yang menyusui itu memakai pil mini, karena pil ini mengandung progestin yang tidak menghambat pengeluaran ASI. Sedangkan pil kombinasi yang terdiri dari hormon estrogen dan progesteron itu menghambat pengeluaran ASI. Jadi ibu yang baru saja melahirkan dan akan menyusui memilih pil mini, kalau misalnya memilih pil, kemudian suntik itu suntikan yang 3 bulanan karena itu cuma mengandung progestin, kemudian implan atau IUD itu yang cocok. Sedangkan pil KB kombinasi dan suntikan 1 bulan itu tidak direkomendasikan untuk ibu yang menyusui. Nah, pil itu kelebihannya ya dengan mudah ibu itu minum, tidak perlu ada yang bantuan orang lain kan, karena diminum setiap hari, dan efeknya itu haid, kelebihannya haid bisa lebih teratur karena sudah diatur sedemikian rupa, tapi kekurangannya kalau misalnya lupa satu, kan kerjanya 1 kali 24 jam. Jadi kerjanya itu menghambat terjadinya ovulasi. Sedangkan kalau seperti pil mini untuk menyusui itu dia mengentalkan lendir mulut rahim, sehingga saat sperma akan masuk dia akan menghalangi. Nah, dalam bekerjanya itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya seorang ibu tidak tepat-tepat minumnya, misalnya ini hari minumnya jam 7 malam, besok lupa, sudah jam 10 malam. Nah, jadi orang yang harus disiplin, kekurangannya itu harus yang orangnya disiplin. Kalau sudah lupa 1 hari,
harus begitu ingat, harus langsung diminum meskipun belum waktunya. Misalnya, atau pas lagi mau minum yang kedua, yang hari berikutnya, kenapa masih ada yang hari sebelumnya, langsung minum 2. Nah, saya sarankan kalau ibu-ibu sudah lupa 2 hari sudah, saya belum minum 2 hari, ini sudah hari ketiga, kenapa masih ada 2 tablet sebelum minum, sebaiknya memakai alat kontrasepsi yang lain untuk membantu. Jadi selama siklus itu sampai habis itu pil KB untuk siklus satu strip itu dihabiskan, memakai kalau ingin berhubungan memakai KB lain, yaitu kondom. Karena itu sudah tidak bisa lagi dianggap efektif untuk mencegah kehamilan karena sudah lupa 2 kali. Jangan sampai itu kesuburannya sudah ada. Jadi kalau mau berhubungan selama siklus itu pakailah kondom. Itu biasa ibu-ibu kan, saya pakai KB pil, tapi kok saya tetap hamil? Ya pertama mungkin caranya salah, ada yang lupa. Tidak dok, saya tetap minum setiap hari. Iya mungkin jamnya, ataukah waktu minumnya itu pas baru minum terus baru 3 hari sudah berhubungan. Jadi kan saat minum pertama kali, saya mau KB deh, terus beli pil KB, terus minum. Baru 2 atau 3 hari minum, padahal sudah masa subur itu, terus ada suami berhubungan. Nah, itu bisa hamil karena obatnya belum berfungsi. Karena obatnya belum berfungsi sudah melakukan hubungan. Nah, itu kekurangannya untuk pil. Terus kalau untuk suntik, ada yang suntik 1 bulanan, ada suntik 3 bulanan. Nah, kelebihannya 1 kali suntik 1 bulan sudah tidak ingat-ingat lagi, tidak usah minum. Aman ya dok? Sudah tidak usah minum pil begitu. Tapi kekurangannya kan jadinya siapa tahu malas untuk pergi, kan butuh bantuan orang lain, butuh petugas kesehatan bidan untuk melakukan penyuntikan. Kan tidak bisa suntik diri sendiri untuk ber-KB suntik ini. Benar. Terus kalau seperti IUD atau implan itu kelebihannya, kalau misalnya IUD atau ibu-ibu taunya spiral, itu kan sudah pasang 1 kali sudah aman 5 tahun. Jadi tidak perlu ini lagi, kecuali kalau misalnya ada efeknya ya harus kontrol. Pas ke implan 3 tahun, nggak perlu pergi suntik-suntik lagi. Nah, itu kelebihannya. Tapi yang tadi ditanyakan efek sampingnya ya. Nah, efek sampingnya tentu saja karena ini pil, suntik, implan, karena ini kan pakai hormon, pasti ada efek samping masing-masing dari hormon ini. Jadi makanya itu perlu screening. Misalnya orang yang hipertensi bisa menimbulkan lagi hipertensi kalau memakai pil dalam jangka lama. Sehingga orang yang hipertensi sebaiknya tidak memakai pil. Atau misalnya ada yang cocoknya cuma ini dok, kita lihat dulu berapa sebenarnya tensinya. Harus dalam pengendalian. Jadi perlu berkonsultasi dulu dengan dokter. Dan suntik juga seperti itu, hormon, implan juga. Jadi kayak dia kencing manis, hipertensi, nah itu bisa tambah memicu penyakitnya. Jadi tidak akan diberikan untuk ibu-ibu yang mempunyai riwayat penyakit seperti itu. Dan karena pakai hormon, itu kan dia bekerjanya di siklus haid ya. Nah, seperti suntik di awal-awal pasti ada keluhan bercak. Nah, kalau ibu-ibu tahu bahwa itu adalah efek dari pemakaian kontrasepsi ini, mungkin mereka akan tidak merasa terganggu. Karena kan sudah tahu, makanya perlu disampaikan sebelum memilih. Nanti itu ada seperti begini, tapi efeknya itu misalnya suntik KB 3 bulan, efeknya itu mungkin di awal-awal sampai 3 bulan atau paling lama 6 bulan, kemudian sama sekali kalau suntikan KB 3 bulan malah tidak haid sama sekali.
sampai 1 tahun pertama data mengatakan itu lebih banyak ibu-ibu menjadi amenoreh atau tidak haid. Nah, memang itu adalah efek dari hormon itu. Karena hormon progestin yang dimasukkan ke dalam tubuh itu menahan pelepasan dari dinding rahim. Kan kalau haid itu dinding rahim yang tadinya menebal, menunggu untuk terjadinya hasil pembuahan menempel di dinding rahim itu dipertahankan saat hamil. Supaya kehamilan menjadi di situ menempel. Tapi pada orang yang tidak hamil itu penebalan dinding rahim akan luruh. Itulah yang di darah haid, karena pembuluh-pembuluh darah yang di situ yang akan luruh menjadi darah haid. Nah, pada orang yang ber-KB 3 bulanan nanti pemikirannya jangan sampai darah banyak di dalam perut saya tidak keluar, padahal tidak ada. Jadi hormon progestin itu menekan, menahan dinding rahim ini dan tidak mengadakan peluruhan begitu, dan jadi tidak ada darah di dalam. Nah, makanya ibu-ibu itu mengalami tidak haid. Bagi ibu yang tidak tahu hal ini atau tidak pernah dijelaskan, pasti akan mencari informasi. Ya, lebih bagus lagi misalnya datang ke bidan, bertanya ke dokter, jangan mendengarkan mitos atau pendapat dari tetangga. Iya benar. Jangan ke itu, mungkin itu sudah banyak darah di dalam, menempel banyak di dalam rahim, tidak keluar-keluar, nanti jadi penyakit nanti atau jadi apa? penyakit. Padahal itu adalah efek dari pemakaian suntik KB ini. Nah, ada juga yang berdarah terus sesudah memakai implan. Jadi efeknya seperti begitu, keluar-keluar terus darah, dia enggak terima kan, enggak nyaman sholat, enggak nyaman berhubungan suami istri, kan terganggu. Nah, yang seperti ini kalau misalnya sudah dijelaskan tapi tidak mau yang seperti itu, berarti harus memilih cara kontrasepsi yang lain. Benar. Nah, jadi tadi seperti di awal saya katakan cocok-cocokan. Nah, jadi ada yang memakai implan, saya enggak ada masalah, aman, haid tiap bulan, haid tiap bulan, tidak ada bercak di antara haid dan tidak ada nyeri, tidak ada nyeri haid. Nah, ada yang lain, ada nyeri haid atau ada keluhan bercak, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah memakai alat kontrasepsi yang lama terus ada keluhan, ya boleh berkonsultasi. Kan perlu memang juga diperiksa siapa tahu ada masalah yang lain, bukan karena masalah memakai KB itu. Benar sekali. Jadi memakai KB seperti pil, saya mau tekankan, pil KB dan suntik KB itu adalah metode kontrasepsi jangka pendek. Maksudnya kalau misalnya saya mau deh 2 tahun, ya boleh pakai KB pil atau KB suntik. Tapi kalau misalnya untuk jangka lama, misalnya 5 tahun atau dan seterusnya, sebaiknya memakai metode kontrasepsi yang jangka panjang. Nah, metode kontrasepsi jangka panjang itu adalah itu tadi IUD atau nama lainnya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau biasa kita dengar ibu-ibu mengatakan saya pakai spiral. Nah, pakai spiral juga banyak ini, ada ibu-ibu yang mengeluhkan efek samping. Misalnya, saya sudah pakai dok, tapi selalu bercak. Memang di awal-awal ada dulu seperti itu, bercak. Tapi nanti berikutnya akan haid seperti biasa, cuma haidnya lebih lama. Misalnya kalau kita haidnya 5 hari, mungkin kalau pakai IUD 7 atau 10 sampai 10 hari. Itu memang adalah efek dari pemakaian IUD itu. Ada juga yang bercak di antara haid. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu merasa memakai IUD ada perasaan nyeri saat berhubungan, atau meskipun tidak berhubungan juga nyeri, sebaiknya segera memeriksakan diri untuk dilihat posisinya. Apakah masih berada dalam posisi di dalam rahim dengan posisi yang tepat untuk kita
bisa misalnya sudah tidak tepat posisinya, bisa buka dan ganti. Karena kalau dilanjutkan dengan adanya keluhan, siapa tahu posisinya sudah bergeser, kan ada saja yang seperti itu namanya risiko ya. Risiko. Jadi meskipun hanya sedikit yang seperti itu, ada efek seperti itu, tapi ada. Jadi kalau misalnya ada keluhan, segera memeriksakan diri. Ada keluhan, kayaknya sakit deh kalau berhubungan, ada keluhan seperti itu, segera memeriksakan diri supaya bisa dilihat, oh ini sudah turun IUD-nya dari tempatnya, jadi bisa dibuka dan diganti. Benar sekali. Dan ternyata memang bisa dikatakan bahwa pemilihan pil KB ataupun alat kontrasepsi yang lainnya itu tergantung dari kenyamanan juga, jangan sampai juga nyaman buat kita tapi mungkin tidak cocok untuk kita, itu lagi kalau seperti itu ya dok ya. Jadi dalam pemilihan alat kontrasepsi sendiri kita harus lebih teliti dan juga lebih mendengarkan juga saran dari dokter ataupun bidan. Jangan hanya percaya antara hoax ataupun omongan tetangga yang mungkin lebih ekstrim lagi, katanya ada kenapa darahnya tidak keluar-keluar, jangan sampai menumpuk di rahim, ada penyakit lain nanti yang lagi tumbuh lagi, seperti itu pemirsa. Dan pemirsa, terkait juga nih dok, tema kita kan kontrasepsi aman di masa pandemi itu. Ada sebelum masa pandemi mungkin ada alat kontrasepsi yang paling favorit nih, ataupun di masa pandemi sendiri ini alat kontrasepsi aman itu seperti apa sih? Nanti dijawab sebelumnya dokter, kita lihat jeda iklan sebelumnya. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa
masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama kami juga Dr. Haja Nur Hamidah Raslan SPOG. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan apa sih sebenarnya kontrasepsi itu dan juga jenis-jenis serta efek yang akan ditimbulkan serta manfaatnya tentunya yang paling menonjol ini yang harus kita sebagai ibu khususnya harus kita ketahui bersama dan juga kita terapkan bersama agar kehidupan kita ataupun keluarga yang kita inginkan dapat tersusun ataupun anak-anak nantinya juga dapat memiliki pertumbuhan yang baik, tidak mepet-mepet tuh anaknya lahir 1 tahun, bedanya berapa tahun? 1 tahun, ya Allah. Ini masih dalam proses tahap menyusui anak yang pertama, lahir lagi anak yang kedua ya, sehingga pertumbuhan anak-anak kita juga bisa terhambat seperti itu. Itulah salah satu kegunaan dari penggunaan alat kontrasepsi itu sendiri, pemirsa. Tadi sebelumnya kita sudah mengajukan pertanyaan nih, Dok nih. Alat kontrasepsi yang paling favorit digunakan oleh ibu-ibu seperti itu yang mana sih sebelum pandemi itu? Ya. Jadi sebelum pandemi, kalau menurut data ya, ibu-ibu banyak memilih suntik. Suntik. Kemudian mungkin karena pandemi, WFH, dan ada larangan keluar atau ke rumah sakit kan, kalau misalnya tidak terlalu penting. Dan akhirnya ada berapa lama waktu itu ya kita betul-betul yang tidak boleh banyak melakukan pertemuan, akhirnya lupa untuk suntik. Nah, itu mungkin salah satu penyebab banyaknya angka kehamilan. Nah, sekarang ini kami lebih bersama dengan BKKBN tentunya lebih mengutamakan penyuluhan atau supaya ibu-ibu mau melakukan KB jangka panjang. KB jangka panjang kan sekarang bukan 2 anak cukup, tapi 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Jadi ini ada metode itu yang tadi yang saya katakan. Kalau misalnya kayak pil dan suntik, kalau misalnya kita mau mengatur jaraknya itu 2 atau 3 tahun. Karena kan hormon tentu saja mempengaruhi kita punya badan, karena ada hormon yang dimasukkan ada zat yang dimasukkan di dalam tubuh. Nah, kalau pemakaiannya jangka lama pasti ada efeknya. Benar. Nah, pasti ada efeknya. Jadi pemakaian pil dan suntik cuman untuk jangka pendek sebenarnya. Nah, jangka panjang ada metode jangka panjang, yaitu yang tadi AKDR atau spiral. Nah, benar yang tadi dikatakan bahwa anak-anak itu perlu pengasuhan. Kita perlu fokus dalam memberikan ASI juga kan sampai 2 tahun. Kemudian kita fokus sama pertumbuhannya, baru kita merencanakan lagi kehamilan. Jadi bagusnya ada juga yang mengatakan kalau misalnya jaraknya 3 tahun, nanti kalau misalnya dari SMP masuk ke SMA, terus SMA masuk ke perguruan tinggi, banyak biaya. Berjarak 3 tahun, jadi ya ambillah jarak 4 tahun. Kalau terlalu lama kan juga nanti lupa lagi, dulu saya hamilnya bagaimana ya? Iya, benar. Padahal sebenarnya sama. Nah, kalau jaraknya 4 tahun kan lebih ini tidak terlalu dekat, tapi sudah besar-besar kakaknya baru hamil lagi. Benar. Nah, metode jangka panjang ini yaitu AKDR itu bisa dipasang pada saat pasca persalinan. Pasca persalinan. Jadi saat ibu-ibu masih di rumah sakit sebelum pulang bisa langsung pasang IUD atau spiral atau AKDR. Karena nanti kalau misalnya sudah pulang ke rumah terus sibuk mengasuh anak, mana lagi baru mama muda ya, baru pertama kali mengasuh bayi, jadi agak sibuk. Akhirnya karena tidak haid, mungkin pikirnya saya tidak subur juga, dan akhirnya saya belum dapat haid dok, terus hamil. Karena sudah terlanjur tidak memakai KB, katanya nanti saya pakai KB-nya, IUD-nya setelah lewat masa nifas. Biasanya kan ibu-ibu bilang begitu, setelah saya tunggu-tunggu saya tidak haid-haid 3 bulan, saya mau pasang IUD, akhirnya tidak jadi, saya hamil. Nah, makanya
bidan-bidan, penyuluh KB, dan kami dokter kandungan menyarankan atau merekomendasikan ibu-ibu saat masih di dalam rumah sakit, setelah dilakukan screening, pemeriksaan, tanda-tanda vital yang tadi menyangkut yang saya tadi katakan, screening penyakit-penyakit dan tidak ada yang berkontraindikasi untuk pemasangan IUD, sebaiknya pasanglah IUD sebelum pulang ke rumah begitu. Dan kalau misalnya tidak pasang, setelah masa nipas, ingatlah untuk melakukan kontrasepsi. Misalnya belum tahu, bingung ya, datangilah puskesmas atau rumah sakit yang ada PKBRS, itu namanya pelayanan keluarga berencana rumah sakit. Ada juga untuk melakukan konsultasi, nanti tanya jawab tentang seperti yang tadi, kelebihan dan kekurangan dan efek sampingnya. Nah, kalau ada yang mana sih itu AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, itu adalah IUD atau biasa kita dengar spiral. Kami dari Rumah Sakit Umum Andi Makassau, rumah sakit kami ada brosur yang biasa dibagikan ke ibu-ibu yang nipas. Nipas itu artinya baru selesai melahirkan, ada di ruangan perawatan Mawar. Itu tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Ada brosurnya tentang manfaat, boleh dibaca. Ibu-ibu sambil juga dijelaskan. Kalau misalnya mau bertanya, kita berikan penjelasan. Dan kalau misalnya setuju, segera dilakukan pemasangan. Baik IUD atau spiral ataupun implan. Dan jadi ini namanya spiral ya. Ini. Jadi alat ini dimasukkan ke dalam rahim. Pemasangannya ya kalau misalnya tidak ada masalah, cukup lama kalau sampai 10 menit. Jadi mungkin cuma 5 menit. Sebentar sekali ya, Dok? Sebentar sekali. Dan sebentar sekali tapi manfaatnya jangka panjang. Benar. Jangka panjang manfaatnya. Dan kalau misalnya ada keluhan, boleh kembali berkonsultasi. Kalau banyak mendengarkan mitos, misalnya ada yang hamil memakai IUD, itu sangat sedikit, tapi kan memang kita ini manusia, tidak bisa menjamin ketentuan Allah lah yang maha segalanya. Meskipun dikatakan bahwa efektivitas misalnya pil itu 97%, suntik itu 87%, ada efektivitasnya, ada angka-angka kegagalannya yang cuma 1%. Kalau pakai IUD cuma 0,0 berapa persen kegagalannya, artinya kegagalan itu artinya hamil setelah pasang kontrasepsi, memakai kontak pun atau tubektomi atas izin Allah bisa juga hamil. Meskipun kita sebagai manusia pengharapannya itu adalah mencegah. Jadi kalau memasang IUD itu tadi yang saya katakan, kalau misalnya sudah ada keluhan segera periksakan diri, siapa tahu sudah bergeser sedikit di dalam karena misalnya karena berhubungannya atau misalnya ada infeksi. Jadi ini tidak mencegah penyakit kelamin ya. Jadi alat KB yang mencegah itu hanya kondom untuk mencegah penyakit kelamin, pil tidak, suntik tidak, apalagi IUD. Jadi sebelum pasang IUD memang nanti ditanyakan beberapa pertanyaan, misalnya tentang gangguan haidnya adakah banyak masalah keputihan sebelum pemasangan. Tentu saya tidak akan dipasang kalau itu tidak kontraindikasi, tidak akan dipasang. Dan kalau misalnya ibu-ibu sesudah pemasangan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, kalau ada keluhan, kami akan melakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan USG. Siapa tahu memang bukan karena IUD-nya, tapi ada masalah lain, misalnya masalah adakah polip serviks, apakah ada miom di rahimnya, ataukah memang ada gangguan haid disebabkan oleh gangguan hormon. Jadi bukan karena pemasangan IUD yang ada di dalam rahim, alat yang ada di dalam rahimnya. Jadi kalau semuanya sudah diperiksa dan
tidak ada. Jadi betul-betul karena penyebabnya karena alat ini, ya segeralah kita lakukan dibuka. Ganti, berarti ibu ini tidak cocok. Ya, seperti tadi saya katakan, itu pakai kontrasepsi itu adalah cocok-cocokan, masing-masing orang berbeda-beda. Ya, ada yang memakai pil, gemuk, kurus, ada yang memakai suntikan, nafsu makan bertambah, seperti begitu. Jadi sebenarnya kalau dari efeknya itu tidak ada, mungkin dari perasaannya mungkin. Jadi kalau kayak seperti itu, ada efeknya seperti itu, mungkin perlu pengendalian diri, misalnya mengatur pola makan. Benar sekali. Jadi kalau penggunaan kontrasepsi sendiri tidak menutup kemungkinan hal-hal ataupun efek sampingnya juga bisa dikontrol dari diri sendiri, ya dok ya. Jangan sampai dari kita selalu menyalahkan, kayaknya tidak cocok deh, kayaknya tidak cocok deh, padahal sudah cocok. Benar sekali. Tetap datang untuk berkonsultasi. Di rumah sakit kan ada, masing-masing rumah sakit mungkin ada ya, itu poliklinik, pelayanan KB. Jadi bisa mengkonsultasikan tentang masalah-masalah setelah memakai KB, dan terlebih lagi sebelum. Dan sebaiknya pemilihan kontrasepsi itu harus suami istri. Bareng sama suami. Suami istri. Jadi jangan istri, tidak usah dok kasih tahu, pasang mis saja. Tidak boleh, nanti ini kan ada hubungannya dengan berhubungan suami istri. Kalau misalnya suaminya menanyakan seperti ada yang lain-lain, nah itu kan harus dia menjelaskan kenapa. Jadi kalau mau pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim ini mesti sepengetahuan suami. Benar sekali. Begitu juga dengan pil, suntik, harus sepengetahuan suami. Benar sekali. Jangan sampai suami juga tidak merasa nyaman dengan hal tersebut. Jadi kita juga serba salah, walaupun sebenarnya kita ingin melakukan hal yang terbaik untuk kita dan keluarga, tapi karena tanpa sepahaman suami yang terkait alat kontrasepsi ini, ya menjadi kacau juga kalau suami tidak tahu seperti itu. Dan pemirsa, terkait pandemi, kita kembali di pandemi, vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini tentunya adalah hal yang sangat penting bagi kita masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pertanyaannya sekarang, apakah vaksinasi memiliki keterkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi kita, khususnya perempuan ataupun ibu-ibu? Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM.
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli. Sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan penjelasan secara rinci terkait alat kontrasepsi khususnya yang implan yang justru sebenarnya bisa kita gunakan setelah prosesi melahirkan. Namun mungkin kita pemirsa di rumah ataupun ada juga beberapa masyarakat ibu-ibu yang awam akan hal itu, ternyata maunya mungkin setelah 40 hari ataupun masa nifas berakhir baru kemudian menggunakan implan untuk mungkin untuk resiko keamanan ataupun mungkin dia merasa kenyamanannya seperti itu. Namun ternyata memang bisa digunakan setelah prosesi melahirkan seperti itu. Dan untuk selanjutnya masih ada alat kontrasepsi yang juga nih sangat fenomenal juga bagi kita yang sering kita juga dengarkan itu. Salah satu alat kontrasepsi yaitu intinya kalau misalkan ibu-ibu yang biasa kita dengar itu tutup kandungannya, Dok, ya. Iya, bisa dijelaskan seperti itu, silahkan. Ya, jadi tutup kandungan atau tubektomi itu pada ibu-ibu yang sudah merasa cukup anaknya atau umurnya. Umurnya, jadi bisa dilakukan saat misalnya ibu-ibu itu sudah seksio 3 kali, kan berisiko kalau untuk seksio yang keempat kalinya. Dan misalnya umurnya juga sudah 35 tahun ke atas, itu kan juga sudah masuk risiko tinggi untuk melahirkan. Dan dia berkeinginan jadi sehat, bahagia, dan sukarela. Artinya sehat bersama suami, terus berbahagia, dan berdua suka dan rela untuk tidak lagi menginginkan anak, jadi bisa dilakukan tutup kandungan, jadi namanya tubektomi. Nah, itu bisa dilakukan saat operasi seksio sesaria ditambah dengan itu tubektomi, jadi sekalian bisa juga saat pasca melahirkan. Jadi misalnya pasca melahirkan di rumah sakit hari pertama dan hari kedua dan ibu-ibu itu menginginkan untuk dilakukan tubektomi, sudah tidak ingin hamil lagi, yang tadi syaratnya bahagia, sehat, sukarela, silahkan dilakukan. Tapi perlu diinformasikan ke ibu-ibu atau bapak-bapak bahwa tubektomi itu adalah kontrasepsi mantap. Artinya tidak ingin hamil lagi, jadi menghentikan kehamilan. Kapan misalnya mereka menginginkan lagi untuk hamil, itu tidak mungkin lagi dilakukan untuk dibuka kembali. Itu zaman waktu saya masih sekolah pendidikan dokter spesialis, itu pernah dilakukan, tapi untuk keberhasilan dibukanya itu sangat kecil. Dan kami sekarang untuk dokter ini spesialis obgyn, untuk informasi ke pasien itu sebaiknya diberitahukan kalau tidak akan bisa kami buka lagi. Iya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang datang, Dok, saya dulu ditutup kandungan, saya minta untuk dibuka, itu kami tidak bisa. Tidak bisa buka lagi untuk, maksudnya yang tadi kan katanya, Dok, cuma diikat kan? Maksudnya dia mungkin kalau diikat berarti bisa dibuka ikatannya kan? Iya, diikat tapi sudah tidak bisa dibuka ikatannya kan? Itu kan butuh operasi, dan operasi yang sangat memerlukan keahlian yang lebih. Dan saya tidak pernah lagi dengar saat sekarang, saya tidak tahu kalau di tempat pendidikan ya, tapi dulu itu waktu saya pendidikan pernah saya lihat dibuka kembali. Tapi kalau saya pribadi sebagai dokter kandungan untuk memberitahukan ke pasien yang mau tutup kandungan,
tidak akan ada jalan lagi untuk dibuka. Kalau bisa hamil itu adalah kehendak Allah. Tapi untuk sepengetahuan manusia, sependek pengetahuan saya, itu tidak bisa lagi dibuka dan tidak akan hamil lagi. Terkecuali itu adalah kehendak Allah, baru bisa hamil lagi. Jadi perlu memikirkan kalau memang mau tutup kandungan. Begitu juga dengan vasektomi. Jadi yang dimaksud dengan vasektomi itu pada laki-laki adalah menutup saluran vas deferens. Itu adalah saluran sperma keluar. Jadi kalau berhubungan, sperma keluar masuk ke liang vagina lewat situ. Tapi kalau dikunci tentu saja tidak bisa. Jadi dari tempat produksinya testis atau telurnya itu, dari situ tempat produksinya masuk melalui vas deferens ke liang vagina itu dikunci. Jadi tidak bisa juga untuk membuahi. Jadi seperti itu. Nah, jadi mencegah kehamilan ini yaitu tadi kalau memakai hormon mencegah kesuburan, juga mengentalkan lendir mulut rahim. Terus kalau misalnya memakai alat kontrasepsi dalam rahim itu dia menimbulkan peradangan sehingga mencegah pertemuan sperma dan telur. Jadi kalau misalnya bertemu tidak jadi begitu, tidak jadi embrio. Nah, terus kalau memakai kondom ya pasti robek. Tidak mencegah juga dengan cara air mani tidak masuk ke dalam. Tapi kalau robek kan atau ya robek bisa saja terjadi. Terus kalau pil dan suntik yang tadi sudah kan yang mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir mulut rahim, itu adalah cara kerjanya. Tadi saya kasih tahu efeknya, kelebihan dan kekurangannya, cara kerjanya. Benar sekali. Jadi banyak alat kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan sebenarnya ibu-ibu. Kalau misalnya tidak cocok yang ini ya bisa yang itu. Jadi tergantung dari kemauan juga, dan juga kalau misalkan memang ingin menutup kandungan harus memang betul-betul mantap untuk melakukan itu. Jangan sampai kita sudah misalkan bercerai, nauzubillah, bercerai dengan suami pertama dan ingin menikah lagi, kemudian ingin punya anak lagi, tapi sudah tutup kandungan. Itu hal yang mungkin sangat sulit untuk sudah dilakukan lagi ya dok ya, untuk kembali pelepasan dari hasil operasi yang telah dilakukan. Terkait tadi nih sebelumnya nih dok, saya pertanyaannya vaksinasi. Ada nggak pengaruh kalau misalkan kita menggunakan alat kontrasepsi kemudian kita divaksin seperti itu? Kalau sepengetahuan saya tidak ada ya, tidak pengaruh. Jadi artinya memakai alat kontrasepsi apapun boleh harus melakukan vaksin ya. Harus melakukan vaksin, siapapun itu harus melakukan vaksin untuk saat sekarang ini, apalagi kita di zaman pandemi, dalam rangka supaya pandemi ini segera berakhir, berubah status kita sesudah berapa persentase dari kita rakyat Indonesia melakukan vaksinasi. Jadi memakai kontrasepsi tidak menghalangi untuk vaksin. Begitu juga dengan hamil. Kehamilan tidak menghalangi atau tidak membuat orang menjadi terlepas untuk divaksin. Jadi banyak ibu-ibu yang datang untuk meminta surat keterangan kepada kami atau ke rumah sakit bahwa misalnya untuk melakukan perjalanan, meminta kepada kami rekomendasi bahwa sedang hamil sehingga tidak dilakukan vaksinasi, itu tidak kami berikan. Kalau alasannya cuma karena hamil, karena setelah umur kehamilan 13 minggu ke atas itu harus vaksin, harus vaksin kalau tidak ada kelainan yang lainnya yang ditentukan dari screening. Tapi kalau untuk hamilnya ya harus vaksin, karena itu sekarang adalah kewajiban ya. Kita harus vaksin. Jadi kontrasepsi juga tidak membuat orang untuk tidak divaksin. Begitu juga misalnya ada penyakit-penyakit kandungan yang lain yang kadang-kadang ibu-ibu datang ke kami untuk minta surat pernyataan dari dokter bahwa ini tidak perlu vaksin karena adanya penyakit. Itu tidak. Jadi ada penyakit tertentu yang memang perlu
dulu diobati kemudian divaksin, tapi khusus untuk kandungan kami tidak ada yang tidak boleh vaksin, terkecuali ada penyakit-penyakit lain yang melalui screening sebelum vaksin oleh vaksinator. Jadi seperti itu. Jadi tidak penggunaan alat kontrasepsi ataupun misalkan ibu-ibu menggunakan alat kontrasepsi tetap harus divaksin ya, Dok? Tetap harus vaksin, harus itu vaksin. Karena memang banyak alasan untuk tidak menggunakan vaksin itu, benar sekali. Terakhir nih Dok, closing statement-nya kepada pemirsa di rumah terkait tema kita pada pagi hari ini, silahkan. Ya, jadi kepada para ibu-ibu, para ayah-ayah, mama-mama muda, pasangan muda ataupun yang sudah sudah mempunyai beberapa anak, sebaiknya kita segera melakukan kontrasepsi kepada para pasangan muda terlebih lagi. Jadi berkontrasepsi itu atau ber-KB, keluarga berencana. Bukan keluarga berencana ya, tapi merencanakan keluarga yang lebih baik. Jadi kontrasepsi itu bukan hanya untuk menunda, mengatur, atau menghentikan kehamilan, tapi bagaimana merencanakan kehidupan anak di masa yang akan datang. Jadi itu maksudnya kontrasepsi, bagaimana merencanakan kehidupan anak di masa yang akan datang dengan cara kita merencanakan kehamilan yang lebih baik dengan ada cara yaitu dengan kontrasepsi. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan kontrasepsi, datanglah ke puskesmas atau ke PKDRS di rumah sakit atau ke dokter kandungan juga bisa untuk berkonsultasi kira-kira metode dan alat kontrasepsi yang bagaimana yang cocok. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dokter bersama kami di sini. Saya juga terima kasih. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari hasil talk show kita pada pagi hari ini terkait memilih kontrasepsi yang aman di masa pandemi khususnya. Dan pemirsa, demikian talk show pada pagi hari ini. Saya Usatun Hasanah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.